Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan ini podcast baru kami dan ini baru pertama kalinya, namanya Ngopi Cerdas. Kenapa kami memberi nama Ngopi Cerdas? Ya karena ini menjadi kebiasaan kami. Kehidupan sehari kami memang ngopi. Jadi emang kalau kemudian kita tidak jadikan hal-hal yang bermanfaat, membahas sesuatu yang bisa mengedukasi dan memberikan inspirasi kepada publik. Dan hari ini kita akan membahas, kebetulan kemarin itu menjadi pembahasan atau menjadi perbincangan publik, terutama angka perceraian yang tinggi. Saya pernah berbincang-bincang dengan waktu itu tahun 2018 bahwa angka perceraian itu tertinggi itu rata-rata faktor ekonomi. Tapi kita tidak akan menitik tekankan pada perceraian. Hari ini kita akan membahas soal tentang single mom, dan hari ini kita sudah mengundang salah satu narasumber. Ini namanya Mbak Di. Apa kabar Mbak Di? Alhamdulillah. Ini saya, kita belum perkenalkan, nama saya Fahmi. Dan ini Mbak Di ini nama samaran, kebetulan permintaan dari beliau, jadi kami tidak menyebutkan namanya secara langsung. Mbak Di ini sudah 11 tahun Mbak ya? Iya, saya sudah 11 tahun menyandang status single mom. Single mom ini dengan 3 anak ya. Dengan 3 anak. Ya. Ini kalau boleh tahu Mbak ya, kenapa kalau kemudian memutuskan menjadi single mom? Padahal untuk menafkahi 3 anak itu kan sulit. Iya. Memang nggak mudah Mas ya untuk menghidupi 3 anak dengan berbagai macam masalah kehidupan yang kebetulan bukan cuma dari segi ekonomi saja, tapi saya kan juga harus sebagai bapak dan juga sebagai ibu yang bisa mencontohkan perilaku yang baik, bisa menanamkan etika dan budi pekerti pada 3 anak saya, kan begitu, supaya mereka tidak merasa menjadi korban dari perceraian yang sudah saya dan mantan suami saya lakukan gitu. Jadi memang banyak Mas, kebetulan untuk kalau mau dibilang tentang kesiapan mental ya dimanapun nggak mungkin ya kita mau siap nggak siap, itu memang sudah harus dihadapi. Pada saat itu sih kebetulan saya 11 tahun nih menjanda. Dari 2010 ya mau 12 tahun ini. Mau 12 tahun. Kalau nggak salah itu bulan apa, September kalau nggak November depan saya happy anniversary untuk 12 tahun menjanda. Begitu. Nah, tapi pada saat itu tadi Mbak ya. Oh, enggak perlu. Kalau dulu mungkin set ya. Kalau sekarang saya happy aja. Sesuai sama lagunya ya, happy, I'm single but very happy kan gitu. Jadi gini ceritanya, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Ini kan tadi Masnya bertanya awal mulanya gitu kan, kenapa terjadi perceraian. Kebetulan waktu itu kan saya masih umur 30-an lah ya Mas ya. Pada saat itu yang terpikirkan di benak saya itu, mengapa saya sampai saya dan mantan suami saya memutuskan untuk bercerai? Karena kami bersepakat apabila ini diteruskan, itu akan membawa efek yang lebih buruk untuk perkembangan anak-anak kami ya. Karena waktu itu anak masih kecil-kecil ya, meskipun kami bertengkar itu nggak sampai kelihatan gitu loh. Mereka juga belum mengerti. Tapi dari sisi mental, dari sisi batin ya kan, perekonomian juga jelas kurang lancar karena sudah terlalu banyak perselisihan, konflik, salah paham yang mungkin kecil tapi itu karena makin lama makin menumpuk. Nah jadi kita juga suasana di rumah itu nggak nyaman sudah gitu loh. Daripada kami menambah dosa dengan mempertahankan pernikahan yang sudah mulai kritis, jadi ya kami sepakat untuk bercerai gitu. Ini bukan dari masing-masing ego ya Mas, tapi hasil dari pembicaraan yang Kalau dari orang tua kedua belah pihak
Jujur aja kalau dari orang tua kami berdua pada saat itu sama-sama tidak tahu menahu. Mungkin saja mereka hanya menduga dan mengira-ngira, bertanya-tanya Kak, tapi nggak berani masuk langsung. terlalu dalam ya, mencampuri. Ya. Karena kan memang jadi begini Mas, waktu itu saya menikah juga langsung pindah ke rumah kontrakan. Jadi langsung bisa ya? ya langsung bisa. Jadi memang menikahnya itu nggak yang mungkin kalau sekarang agak asal-asal ya. Kalau anak-anak muda sekarang gitu ya, asal menikah tapi masih campur sama orang tua. Di situ nanti orang tua ikut. Kalau saya dulu kebetulan karena memang betul-betul ingin mengarungi rumah tangga yang gimana sih sebenarnya rumah tangga ini gitu. Jadi awal kami nikah itu langsung bisa berarti? langsung bisa. Ya. Usia berapa waktu nikah, Pak? Saya 2003, berarti umur 26. 26, sudah matang berarti. Ya, ya. Kalau di tahun itu teman-teman saya itu umur 22, umur 23 itu sudah menikah. Nah, kebetulan saya memang kalau untuk ukuran perempuan itu agak telat waktu itu ya. Kalau sekarang kan seiring perkembangan kalau sekarang zaman. itu jadi tren, Mbak, menikah tua itu jadi tren sekarang perempuan itu. Iya, seperti itu gitu ya. Iya, mungkin karena itu Mas, karena tuntutan ekonomi zaman Ya, dulu betul. sama zaman sekarang ini Beda. kan nggak sama. Apabila kalau mau dibandingkan juga nggak bisa kita ngobrol mana yang sama dari yang dulu sama yang sekarang. Dicari kesamaannya ya nggak bisa karena kan inflasi juga kan kita ngalamin ya. Nah, ini orang ekonomi. Tapi kita kan nggak ngomongin ke sana ya. Nah itu awal mulanya bertahan saya. berapa tahun itu, Mbak? Saya kan dari 2003 terus nggak adanya 2010. Berarti Ya hampir 8 tahunan lah. 8 tahun gitu ya. Hampir 8 tahun. Awal bercerai walaupun sudah sepakat nih, ini merasa drop dak gimana misalkan masa depan anak, terus kemudian ini kira-kira saya mampu ndak untuk menafkahi 3 anak ini sampai misalkan jenjang pendidikan tertinggi. Ya itu mungkin di awal-awal ya Mas. Saya kalau ngomong saya nggak drop, saya munafik berarti. Ya memang pada saat itu saya sempat tapi saya pikir lagi kalau saya berlarut-larut nanti bagaimana ketiga anak saya ini itu. Jadi saya secepat mungkin, secepat yang saya bisa itu saya sudah harus berubah semua mindset saya, pola pikir saya harus cepat bekerja untuk anak-anak saya karena pada saat itu kan masih kecil-kecil. Jadi saya butuh susu, butuh pampers, butuh segala macam keperluan bayi pada saat itu. Jadi bagaimana caranya saya harus cepat-cepat dapat duit. Pada saat itu begitu. Pernah enggak anak itu bertanya misalkan, "Ma, ayah mana?" Pernah sih, pernah. Terus Cuman jawabnya? Ya saya bilangnya di rumahnya gitu. Jadi kita nggak pernah mendudukkan anak-anak, mengumpulkan anak-anak terus ngasih pengertian bahwa saya sama bapaknya sudah ini. Enggak, mereka mengerti sendiri. Mungkin dari pihak bapaknya ya menjelaskan, saya sendiri kurang paham karena semenjak bercerai itu komunikasi memang berkurang. Itu karena saya sudah fokus sama anak-anak saya, jadi saya nggak fokus sama bapaknya lagi sudah gitu. Jadi fokus memang cari bapak baru berarti ini ya? Kalau fokus mencari bapak baru ya harus lah Mas ya, karena kan saya nggak mungkin sendiri terus ya kan. Saya harus punya pendamping calon bapak untuk anak-anak saya. Tapi kan nggak semudah itu ya. Pasti lebih selektif. Oh ya pasti. Harus cari yang cocok. Mungkin. Ya terutama untuk anak-anak ya. Kalau untuk saya sendiri sih kok kesannya kayak yang egois sekali gitu loh. Karena saya kan sudah 43 tahun kan. Kalau anak-anak kan baru memulai hidup lah. Sudah setengah abad berarti usianya. Belum. Hampir. Hampir. Ya seperti itu. Terus apa lagi? Untuk apa namanya? Ketika 11 tahun saya pernah baca buku. Jadi perempuan itu, ini mohon maaf, ini dijawab terserah, mau tidak dijawab tidak apa-apa. Jadi perempuan itu bisa bertahan untuk kebutuhan batinnya itu selama 6 bulan. Jadi ini kan sudah 11 tahun. Iya. Ini apa Mbak ini?
mungkin bukunya salah ya kalau 6 bulan. Saya sebelum 6 bulan itu sudah ada tergelitik tuh kebutuhan biologis. Sudah tergelitik juga dia. Iya, iya. Cuman gimana Mas ya, itu kan berangkat dari masing-masing ya. Kalau kita mau fokus ke sana ya pasti akan mencari jalan gimana caranya supaya kebutuhan biologis itu terpenuhi. Cuman kalau wanita, setahu saya, karena saya mengalami sendiri, itu kita bisa. Maksudnya berpikir suatu hal yang lain yang lebih urgent. Oh mungkin besok aku. Jadi ada apa ya? Selimuran ini apa ya Mas ya kalau bahasa Indonesianya ya. Lainnya lah. Nah ya, tak selimurkan gitu ya kalau bahasa ininya ya, programnya ya. Tak selimurkan ke hal-hal yang lain yang lebih berguna. Itu yang pasti manjur itu begitu saya mikir ke arah sana biologis itu tadi, saya langsung mikir anak-anak. Itu udah pasti hilang dengan sendirinya, otomatis. Nah ini juga pesan semuanya nih, pesan kepada para single mom. Jadi jangan sering-sering lihat YouTube yang berbau BO gitu agar tidak hasilnya tinggi gitu ya. Itu seperti itu. Jadi mikirkan anak itu saya rasa lebih penting. Masa depan anak, terus kemudian kalau cuma untuk hiburan ya, tontonan itu ya nggak apa-apa juga sih. Kita kan juga butuh ya update seperti itu, tapi tidak harus melakukan juga kan. Nah ya cuma sekedar hiburan aja supaya kita nggak terlalu pusing juga ngurusin masalah-masalah belum kerjaan, belum anak-anak ya gitu. Kalau sekarang apa sudah ada calon untuk ini kan sudah 11 tahun ini Mbak? Iya, alhamdulillah, syukurillah. Kebetulan saya sudah ada calon gitu. Ya doakan aja semoga yang terbaik untuk anak-anak saya. Amin. Iya. Karena kan setelah 11 tahun istiqomah loh Mas ya. Istiqomah. Kuat sekali 11 tahun. Kuat sekali 11 tahun. Padahal cowok aja jangankan 11 tahun ya, 1 minggu aja udah ada calonnya, tapi kan belum tentu yang terbaik ya kan. Kalau cowok sih sebulan dapet, sebulan lagi enggak, sebulan lagi itu kan nggak masalah. Kalau perempuan lebih ke harkat ya, lebih ke harga diri ya, kita harus jaga nama juga. Lebih ke sana edukasinya. Apa namanya? Hari ini kan gini, perceraian itu tinggi, ya mungkin salah satu faktornya selain faktor ekonomi, terus kemudian jadi menikah itu bukan karena cinta lah, karena nafsu itu kan banyak. Ya apa menurut Mbak seperti itu? Mungkin ada pesan untuk para pemuda ya agar tidak sekedar ini pacaran baru 1 bulan 2 bulan kemudian memutuskan menikah ya. Mungkin Mbaknya bisa ngasih pesan mereka gitu ya agar bisa jadi pelajaran. Jadi Mbak itu bisa berikan pelajaran. Ini loh saya cuma bertahan 8 bulan. Iya. Kalau menurut saya itu Mas ya, karena saya sudah pengalaman menjadi single mom selama 11 tahun. Jadi janganlah, maksudnya sangat disayangkan apabila membina suatu hubungan pernikahan itu, membina hubungan keluarga itu hanya berdasarkan nafsu aja. Butuh pemikiran yang panjang, butuh pemikiran yang dewasa, butuh kesiapan mental dan batin juga untuk membina hubungan keluarga gitu. Nggak semata-mata juga karena cinta juga ya, karena kan menikah ini sebenarnya ini kan menyatukan banyak pertimbangan Mbak. Iya, menyatukan keluarga sebetulnya. Iya. Kita kan dari keluarga sendiri, calon dari keluarga sendiri. Nah, bagaimana untuk menyatukan kedua keluarga ini sebenarnya itu yang paling susah sebenarnya dan harus dipikirkan di awal untuk membina suatu hubungan ya, pernikahan gitu. Karena sedikit konflik aja itu bisa memicu keluarga besar gitu. Jadi alangkah baiknya untuk pasangan muda-mudi yang sekarang itu betul-betul dimatangkan dari segi finansial ya, terutama ya, karena kan tidak menutup kemungkinan itu memang sekarang faktor ekonomi itu yang paling tinggi paling dominan ya. Jadi kebutuhan finansial itu memang harus betul-betul dipertimbangkan gitu. Ya, bukan untuk menjadi wanita matre ya, bukan. Lebih realistis saja gitu. Ya, tapi ada lagi Pak, saya baca perempuan itu juga penting untuk berkarir. Jadi kepada suami ya mungkin agar lebih berjalan bareng ya, jadi sama-sama kerja ya.
bukan untuk ini, bukan untuk misalkan saling, oh ini saya yang paling bisa mencari uang, tidak. Tapi Ya. misalkan ini antisipasi saja, tidak berdoakan untuk bercerai. Tapi ketika bercerai, banyak misalkan ketika sudah bercerai perempuan down kemudian memilih jalur lain untuk yang tidak jelas lah, untuk cari nafkah anak. Misalkan sekarang itu kan istilahnya BO ya, terus Iya. kemudian ada istilahnya LC. Iya, iya, iya. Kalau mbaknya kan setelah menikah itu kan bantu suami kan ya, Iya, jadi kebetulan. sudah bekerja. Iya. Bapaknya anak-anak itu kan dulu kontraktor. Iya. Jadi saya ingin membantu yang nggak di luar pengetahuan dia gitu. Jadi masih tetap dalam jangkauan pengawasan dia ya. Jadi saya dan suami waktu itu, mantan suami ya, memutuskan dia yang bagian pengelolaan proyek, pengelolaan untuk mendapatkan proyeknya, saya yang mengatur keuangannya gitu. Jadi ketika bercerai itu yakin betul saya mampu menafkahi 3 anak lah. Iya. Karena sudah bekerja itu ya. Iya, karena saya waktu itu, saya dan mantan suami berpikir kami tidak mau menambah dosa. Kasihan anak-anak kami gitu. Kalau dibesarkan di keluarga yang sudah nggak Sudah harmonis, ada ya, harmonis. nggak harmonis begitu mas. Sekarang anak usia anak sudah usia Wah, berapa? soal usia anak saya udah SMA, saya udah punya perawan dan perjaka. Perjaka ini Iya. sebentar lagi sudah punya menantu Pak ya? Belum lah, mamanya kan belum. Mamanya dulu. Berarti nunggu mamanya dulu ini. Enggak, saya tekankan untuk anak-anak saya itu apa ya, kesiapan moral juga, kesiapan mencari rezeki juga gitu. Jadi biar mereka nanti selepas dari tanggung jawab saya, mereka bisa mandiri, mereka bisa menyikapi hidup, mereka bisa membawa dan memposisikan diri begitu. Besar loh itu mas, tanggung jawabnya itu Ya, butuh luar biasa. waktu lama itu. nggak kaleng-kaleng itu perjuangan dan pengorbanannya. Tapi kadang anak itu Pak ketika melihat posisi orang tua itu kadang ada yang trauma untuk menikah. Oh, saya udah cerai, saya nggak mau nikah. Ada yang seperti itu saya lihat di apa namanya di berita itu. Tapi kadang juga ada yang dijadikan pelajaran, saya harus memilih selektif dan tidak seperti orang tua. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi ini teman-teman mungkin perbincangan kita bermanfaat. Teman-teman bisa mengikuti terus channel kita, channel YouTube, dan ini memang konten kita yang pertama. Konten kita pertama di channel Ngopi Cerdas. Jadi kita punya akun Facebook, fanpage-nya juga ada, terus kemudian Instagram. Terus tapi yang paling penting jangan lupa subscribe, like, share, karena saya rasa subscribe itu gratis. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, dengan pembahasan-pembahasan kita, kalian bisa subscribe dan saya yakin itu sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Di yang Sama-sama, sudah Mas bersedia Udi. hadir untuk menjadi narasumber kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, saya juga terima kasih. Kita Merasa yang terima kasih tersanjung banyak. sekali ya. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya Robi Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Oke. lupa ini ngopi cerdas, ini kopinya. Sama.